Oke, sekarang kita lihat fenomena perubahan yang terjadi di bisnis retail selama 2023-2025 ya, kita lihat, dan ini khusus di Indonesia. Jadi apa yang kita share di sini itu adalah apa yang terjadi di Indonesia yang mungkin tidak merefleksikan riset-riset yang terjadi di global ya. Yang pertama, setelah kita lihat struktur barbel tadi, di Indonesia itu karena adanya kelas-kelas ekonomi yang dari ekonomi menengah turun ke menengah bawah atau menengah transisi ya, maka ada shifting dari loyalty terhadap brand bergeser kepada loyalty terhadap value. Value di sini dalam arti harga daripada produk. Jadi artinya customer sudah mulai lebih sensitif terhadap harga dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ini yang terjadi ya. Kemudian ada shifting ke value terkait dengan proximity atau kedekatan lokasi toko dengan lokasi rumah. Dan itu ditandai dengan makin menjamurnya minimarket, baik minimarket yang memang sudah menguasai market ataupun minimarket baru, di mana proximity itu menunjukkan pola perilaku belanja, mereka lebih sering berbelanja namun dengan basket size yang lebih rendah ya. Jadi ada dua hal nih, harga, sensitivitas terhadap harga, kemudian juga proximity. Satu lagi adalah promosi. Jadi jika produk itu dipromosikan, nah itu juga salah satu elemen yang customer itu cari, sejauh promosi itu bisa membuat mereka spend uang lebih hemat dibandingkan mereka membeli produk yang tidak dipromosikan. Ya, jadi 3 area tersebut ya, 3 fenomena yang perlu diperhatikan, proximity, harga, dan promosi, itu adalah 3 elemen prioritas daripada customer di Indonesia saat ini. Perubahan daripada ketidakyakinan, ya confidence level yang rendah, ya, lalu kemudian income yang menurun, ya, itu juga membentuk penyesuaian perilaku dari golongan menengah. Yang pertama adalah downsizing, ya, jadi membeli ukuran yang lebih kecil. Jadi yang biasanya beli minyak 2 liter, sekarang turun ke yang 1 liter, atau bahkan untuk golongan menengah bawah itu mereka membeli yang ukurannya jauh lebih kecil lagi, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang gajinya itu harian atau mingguan, ya mereka membeli kemasan-kemasan yang jauh lebih kecil, misalkan minyak sebesar ukuran 180 mili atau yang pouch ya, yang seperti bantal. Jadi downsizing. Kemudian channel switching. Kalau channel switching itu memang sudah teramati semenjak pandemik sampai sekarang, mulai bergeser dari hypermarket ke minimarket. Namun apa yang terjadi di tahun 2025 itu adalah mulai munculnya format atau channel baru yang akan menjadi disrupsi bagi minimarket, yaitu munculnya hard discounter. Nanti kita akan bahas khusus di sini. Ya, jadi ada channel switching, hypermarket, minimarket, hard discounter. Supermarket bagaimana? Supermarket tetap resilience, ya, artinya masih tetap tumbuh, ya, tidak terpengaruh karena mereka memiliki sesuatu yang memang belum bisa ditawarkan oleh minimarket, yaitu offering mereka di kategori fresh product. Jadi kita lihat kayak Superindo, ya, Superindo itu growth masih tetap stabil, resilience mereka. Kenapa? Yang membedakan adalah mereka sangat strong, ya, di kategori fresh, yang mana tidak bisa dilawan atau diimbangi saat ini oleh Indomaret ataupun Alfamart ataupun Family Mart, ya, karena mereka memang lebih fokus ke sana. Walaupun demikian, ya, kita lihat Alfamidi, ya, Indomaret Fresh, yang mereka sudah mulai memahami ini dan mulai juga berupaya untuk merebut, ya, porsi pasar daripada Superindo dengan memperkenalkan kategori fresh, departemen fresh di toko-tokonya yang lebih besar, ya, ukuran midi tadi. Jadi ini channel switching, ya, yang terjadi. Lalu kemudian bagaimana dengan online? Apakah ada switching konsumen food, ya, fresh, ya, ke online? Tidak besar, ya. Jadi dampak daripada online masih di bawah 4%, ya, jadi masih belum besar, ya. Jadi artinya sebagian besar transaksi produk fresh maupun grocery itu masih terjadi di dalam toko. Ya, beda dengan katakanlah fashion atau bazar, ya, appliance, ya.
itu online, mereka penetrasinya cukup tinggi dan berpengaruh. Namun untuk produk-produk fresh dan grocery food ya terutama, toko fisik masih menjadi destination utama ya, jadi belum berpengaruh adanya channel switching. Walaupun kita lihat di beberapa retail ya sudah mulai ada jasa-jasa untuk channel online ini untuk barang-barang fresh. Kemudian yang ketiga ya, apalagi yang terjadi terkait dengan dampak daripada penurunan pendapatan dan daya beli ini adalah brand switching ke harga yang lebih murah. Jadi di sini sekarang sudah mulai private label sudah mulai muncul dan menjadi salah satu potensial kategori di retail yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan terkait dengan pricing. Jadi bagaimana dengan kualitas yang sama, retailer bisa menawarkan private label dengan harga yang lebih murah. Hanya memang di sini filosofi daripada private label dari retailer itu betul-betul mesti diubah ya mindsetnya. Ya bagaimana private label itu dipositioningkan dengan kualitas yang sama namun dia memiliki pricing 20-30% lebih rendah dibandingkan national brand. Nah ini jadi dengan ada perbedaan seperti ini itu maka lebih tertarik ya bagi masyarakat untuk membeli dan setelah mengkonsumsinya mereka puas dan akhirnya akan tercipta loyalitas terhadap private label dan sedikit demi sedikit brand switching ke private label ini akan menjadi sebuah fenomena ke depan ya. Kemudian fenomena keempat adalah terjadinya format blurring ya. Jadi perbedaan antara satu format antara minimarket dengan restoran ya itu semakin blur. Ini restoran atau minimarket dan sekarang minimarket sudah menjadi yang dikenal dengan sebut communal pantry. Jadi artinya ibu-ibu stoknya itu sekarang nggak di rumah, tapi di Indomaret atau di Alfamart. Dan mereka tumbuh 8-12%. Jadi double digit nih pertumbuhan dari minimarket ini. Supermarket juga tetap tumbuh, bisa tumbuh 2-5%. Hypermarket dia down, ya minus 2%. Kontraksi, ada yang tumbuh 1%, namun yang utama seperti Transmart itu dia drop. Yang muncul adalah hard discounter. Jadi di gambar peta ini itu adalah hard discounter, salah satu format baru yang mulai muncul ya, dia mulai muncul dari timur Jabodetabek ya, dari Karawang, kemudian terus berkembang ke Bekasi dan tahun ini sudah mulai masuk ke Depok. Jadi OSAFE adalah format hard discounter yang diprediksi ini akan tumbuh terus dan akan menjadi salah satu disrupsi untuk minimarket. Jadi ini yang perlu dipahami mengenai perkembangan daripada hard discounter, di mana growth-nya jauh lebih tinggi dibandingkan growth daripada minimarket, hampir 5 kali lipat growth persentasenya. Kemudian untuk di online dan offline itu tren yang ada adalah konsumen datang ke toko, mereka coba pegang, lihat, tapi belinya tetap di online. Ya, karena kenapa? Karena ada perbedaan harga di online lebih murah dibandingkan membeli di toko. Jadi kembali prioritas konsumen terhadap harga itu salah satu yang sekarang ini bukan tren, tapi sudah menjadi apa yang melekat di psikologi daripada pelanggan di Indonesia. Kemudian sekarang antara food service dengan minimarket blur, jadi nggak jelas. Indomaret itu cafe atau minimarket dengan adanya poin, dan juga dengan coffee to go. Alfamart itu minimarket atau cafe. Family Mart itu cafe yang menjadi minimarket atau minimarket menjadi cafe. Nah ini format blurring juga menjadi salah satu yang terjadi di bisnis retail. Ya ini fenomena yang keempat. Nah jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang mengelola food service, ya restoran atau cafe, mungkin saatnya berpikir apakah perlu ditambahkan penjualan produk-produk groceries ya di dalamnya untuk menyaingi pertumbuhan daripada kafe-kafe minimarket dari Indomaret Point dan juga Alfamart Coffee to Go misalnya. Jadi ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya. Lalu apa kunci sukses Alfamart, Indomaret dan Madura Mart? Yang pertama adalah proximity. Jadi konsumen sekarang itu lebih dekat, lebih cepat, lebih baik. Lalu kemudian financial alignment. Banyak daripada populasi menengah ke bawah itu mayoritas mereka itu mengelola keuangannya mingguan atau harian, sehingga mereka cenderung berbelanja lebih sering dengan jumlah yang lebih sedikit. Ini juga yang memacu sekarang ini adanya pergeseran downsizing atau shrinkflation namanya, pembelian customer kepada kemasan-kemasan yang lebih murah. Lalu service integration, jadi di toko itu bukan hanya lagi sekedar menjual barang, tapi juga menjual jasa.
ya, memberikan solusi-solusi bagi pelanggan, misalkan untuk tempat pembayaran, lokasi untuk pembayaran, order online, bayarnya di mana? Bayarnya di Indomaret, ya, karena banyak daripada golongan menengah ke bawah yang dia nggak bankable atau nggak bisa di-apply untuk kartu kredit, sehingga untuk transaksi-transaksi online salah satu opsinya adalah mereka bayarnya di Indomaret atau di Alfamart. Ya, ini adalah adanya service integration yang juga menjadi sebuah kecenderungan ke depan di mana penjualan online makin meningkat sehingga service tadi juga makin dibutuhkan. Kemudian khusus Madura Mart, ya, di mana-mana menjadi ancaman, ya, karena mereka buka 24 jam. Bahkan mereka jual juga fuel. Jadi sesuatu yang tidak bisa dijual Alfa ataupun Indomaret mereka jual. Oke. Kemudian hypermart atau hypermarket itu sekarang ini di mode survival. Apakah benar seperti itu? Jadi sebetulnya sedang ada penyesuaian. Jadi karena konsumen ingin belanja lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, ya, maka hypermarket pun harus mulai menyesuaikan dengan kecenderungan customer seperti ini. Lalu kemudian biaya sewa juga makin tinggi sehingga margin need daripada retailer, ya, untuk bisa membiayai atau beroperasi dengan profitable, itu juga menyebabkan adanya kontradiksi antara kecenderungan sebagian besar market untuk belanja lebih murah dengan kecenderungan daripada peningkatan biaya-biaya OPEX. Jadi ini menyebabkan hypermarket juga start untuk mereview mereka punya model bisnis. Kemudian kenyamanan berbelanja online untuk kategori fashion, bazar, appliance, orang lebih senang belanja online. Jadi sekarang menjadi tidak relevan membeli barang elektronik di hypermarket misalkan. Hal-hal perubahan-perubahan seperti inilah yang menyebabkan adanya tadi review kembali model dan konsep bisnisnya. Jadi ke masa depan hypermarket akan menjadi apa? Ke depan konsep hypermarket itu akan berevolusi menjadi yang disebut dengan community center, di mana yang akan terjadi adalah rasionalisasi daripada assortment untuk align dengan size toko yang lebih rendah. Mungkin tokonya nanti rata-rata 3.000, ya, maksimum 5.000 meter square, sehingga rasionalisasi assortment perlu dilakukan. Downsizing daripada size ini perlu, karena untuk menurunkan inventory, menurunkan working capital, dan juga menurunkan OPEX daripada biaya sewa. Ya, jadi ini emas. Kemudian mereka juga akan lebih fokus ke fresh product, grocery, dan food service atau meal solution. Kenapa? Karena tadi untuk barang-barang seperti appliance, fashion, ya, bazar, ya, customer lebih nyaman belanja online. Jadi kalaupun itu tersedia di hypermarket, maka itu mesti betul-betul selectively didesain sedemikian rupa, lebih sebagai sebuah showcase, dan retailer atau hypermarket harus bisa mengkonvert itu untuk transaksi di bannernya dia atau di toko online-nya, rather mereka belanja di toko online milik kompetitor. Jadi di sini pentingnya ada salesman yang ada di area-area tersebut untuk bisa meng-guide customer agar membeli di toko online yang dimiliki oleh brand yang bersangkutan, jika katakanlah ingin memasukkan itu. Dan juga kecenderungan yang akan muncul nanti adalah adanya store in store. Jadi misalkan toko elektronik, bukan lagi toko elektronik itu menjadi satu banner. Toko Xiaomi ada di dalam hypermarket, tapi sebagai store in store, toko di dalam toko. Ini adalah kecenderungan ke depan. Kenapa? Karena ada kecenderungan konsumen itu ingin belanja lebih cepat. Kalau itu menjadi satu dengan hypermarket, maka proses transaksi, proses pembayaran, dan sebagainya menjadi lebih lambat. Dan itu bertentangan dengan tren konsumen saat ini. Ya, gimana caranya bisa lebih cepat. Itu, dan juga untuk appliance mungkin harus ada integrasi antara online offline. Jadi O2O untuk kategori non-food ini akan menjadi salah satu opsi untuk mendesain kemana hypermarket ke depan berjalan. Dan juga hypermarket harus bisa menjadi service hub. Jadi bukan hanya jualan barang, tapi juga harus bisa memberikan solusi, menyediakan jasa tertentu untuk para konsumennya. Oke, kemudian kita coba mengenal format hard discounter. Hard discounter itu format retail yang menawarkan harga murah kepada customer-nya. Dan mereka umumnya minimum investment dan juga mereka sangat disiplin low cost. Jadi kadang-kadang bahkan tidak ada AC, cukup kipas angin. Lalu jumlah karyawannya sedikit dan juga kemasannya semuanya dalam DRC. Ya, jadi
display ready case atau display ready karton. Ya, jadi kartonnya itu cukup dibongkar langsung dipasang di rak untuk meminimumkan waktu dan juga manpower untuk menyusun atau display dan tiring daripada produk di shelving. SKU-nya pun maksimum 2.000 ya, 1.500 sampai 2.000 SKU ya, dan hanya fast moving item, dan mereka banyak menjual yang namanya private label. Jadi sama dengan Osef pun sangat strong private labelnya, dan seiring dengan pertumbuhan daripada outlet mereka, ini kita lihat nih, mereka menguasai bagian timur daripada Jabodetabek, mula-mula di Karawang, kemudian Bekasi, dan sekarang sudah mulai ke arah Depok. Dan ini saya yakin akan terus mengepung Jakarta, sehingga Jakarta akan terkepung dari pinggir ya oleh mereka ini. Jadi ini salah satu disrupsi ke depan bagi minimarket. Saya ada satu, mungkin nanti jika Bapak Ibu mau, nanti kita akan ada sesi khusus untuk mengenal format hard discounter. Ada sekitar 15 praktek bagaimana mengelola hard discounter. Mungkin nanti kita buat di webinar terpisah. Lalu kemudian yang kelima adalah shifting dari Jabodetabek ke luar Jabodetabek dan dari Jawa ke luar Jawa. Jadi tadi Jabodetabek ini udah kita lihat growth-nya juga udah negatif ya. Dan juga kita lihat Surabaya di luar Jawa growth-nya masih terus tumbuh, sehingga itu juga membuat area di luar Jabodetabek itu area yang potensial, tier 2, tier 3. Kemudian di luar Jawa, jadi luar Jawa pertumbuhannya itu modern market itu hampir 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan di Jawa. Jadi arah ke depan adalah retail modern akan tumbuh di luar Jawa. Kemudian Sulawesi diprediksi akan menjadi penggerak pertumbuhan baru.